Yang kanan kirinya boleh kasih hug, boleh invite follow. Oh, 1, 2, 3, 400, 500, 600. Welcome to C3 Freedom! For your information, this is our pastor, our senior pastor, Michael Tenggala. Where's Michael Tenggala? That is our pastor in the C3 Freedom Heart Space. Selamat datang. Nama saya Eto. Kalau Anda belum kenal, saya jadi nggak enak setiap kali saya kesini cuma kalau khotbah doang. Minggu depan udah di tempat lain lagi. But hari ini I will do 3 things dalam service ini. Yang pertama, I will entertain you. Katakan entertain. Yang kedua, I will educate you. Katakan education. Yang ketiga, aku akan encourage kita semua. Nah, saudara, fasten your seat belt karena saya percaya khotbah pada pagi hari ini akan merubah kita semua. Disclaimer first. Oh, saya mau nyapa dulu yang di rumah. Kamera mana? Kamera ini. Yang di rumah, saudara mungkin bisa bangkit berdiri, tepuk tangan semuanya bagi yang di rumah, yang ada di Instagram, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook mungkin, Meta, kalau ada yang udah punya Meta. Oke. Sampai mana tadi? Nah, pagi hari ini saya akan banyak, sebelumnya saya bicara, saya akan disclaimer dulu. Jadi, khotbah pagi hari ini, I am not trying untuk membuat saudara merasa bersalah. Saya mau berkhotbah pagi ini buat saudara merubah hidup, mengajak saudara semua untuk merubah hidup kita. Oke? Aku nggak try untuk buat saudara merasa malu, merasa guilty, karena banyak hal-hal sensitif akan kita katakan. Saudara, selamat datang di City Freedom. Di sini kita nggak ada batasan. We believe in the grace of God. Jadi kita akan ngomong apa adanya. Semuanya siap buat pagi hari ini? Oke, good. Nah, yang pertama, saya mau buka si foundation dulu buat saudara semua. Hal yang pertama yang saya akan ngomong adalah begini. Saya belajar satu hal tentang grace, dan ini saya lihat jarang sekali diomongin di mana-mana. Banyak orang bicara soal grace, that God is good, God kind to you. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengampuni kita. Tapi ada satu hal yang saya perhatikan, banyak orang tidak pernah mengajar bahwa jangan naif. Benar ya? Jangan naif itu begini, ada banyak hal nggak dosa, tapi nggak bagus aja. Kayak misalnya gini, saudara naik mobil, walaupun di jalan bebas hambatan, saudara naik mobil dengan kecepatan misalnya 190 km per jam, itu nggak dosa. Tapi that is wrong things to do. Benar nggak? Saudara gini, contoh yang itu terlalu sensitif mungkin. Contoh paling gampang aja, Anda nggak mandi. Nggak mandi dosa atau enggak? Enggak. Tuhan tetap Tuhan, dia tetap baik, cuma lu bau aja. Bener nggak? Saudara nggak dandan, you choose nggak tuh make up, nggak pakai alis, nggak pakai bedak, nggak pakai lipstick, terus nggak dosa, cuma lu pale aja, nggak menarik. Kenapa? Karena ada namanya toko make up, ada namanya Anda bisa pakai lipstick, pakai segala macam make up yang bisa bikin bagus. Cuma kamu nggak pakai itu, ya Tuhan nggak marah, cuma ya begitu aja. Ada juga orang ini, gua nggak belajar, Tuhan baik kok, masih di tangan Tuhan. Buktinya teman gua nggak belajar, dia bagus. Iya, it's okay. Nggak belajar juga, you nggak apa-apa. Tuhan tetap sayang kamu. Tapi you akan miss banyak hal dalam hidup saudara. Terlambat juga nggak dosa, cuma teman-teman saudara akan bete sama saudara karena kenapa kamu datang terlambat. Nah, saya mau kita belajar untuk bahwa jangan naif dalam hidup ini. Pada banyak hal kita nggak dapatin dari Tuhan, bukan karena Tuhan nggak baik sama kita, tapi karena kita tadi terlalu naif dalam percaya kita. Ada saya banyak temu orang begini, Tuhan pasti sembuhkan kita, makan sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Waktu kamu udah di rumah sakit, waktu kamu udah pakai selang di sini, obat seharga 200 juta, dokter bilang harus pakai oksigen dan segala macam, baru saudara mulai mikir. Kenapa selama ini saudara nggak diet? Kenapa selama ini saudara nggak hidup sehat? Nah, hari ini sesuai dengan tema kita untuk tahun depan, undefeated, saya mau kita menjadi gereja yang undefeated. Saya percaya saudara, ada satu data mengatakan begini. Saya menyelidiki, saya banyak jualan kopi. Dan salah satu yang sering pesan kopi kami adalah rumah duka.
Udah pernah ke rumah duka kan? Rumah duka sering banyak kopi. Grand Heaven selalu pesan kopi dari kita, Pak, sering kali. Nah, saya sering antar, kadang-kadang saya lihat yang meninggal umur berapa. Biasanya dulu saya lihat yang meninggal 98. Ada yang 98 di sini? Nggak ada ya. Ada yang meninggal 78, 80. Kemarin teman saya papanya 81, 82. Udah tua banget. Tapi juga terakhir-terakhir saya melihat 45. Saya pikir COVID. Ternyata bukan COVID guys, ternyata jantungnya gagal, namanya gagal jantung. Ada yang kayak ini mungkin, lagu mungkin bisa dimatikan, please. Oke. Ada yang namanya gagal jantung. Tahukah saudara, 3-5 penyakit yang mematikan di Indonesia itu bukan COVID-19. Yang paling mematikan di Indonesia itu namanya jantung. Banyak orang Indonesia lebih banyak gagal jantung daripada gagal COVID. Selama tahun 2020 sampai 2021 yang sekarang ini saudara, mungkin saudara akan kaget. Yang meninggal di Indonesia karena COVID cuma 140.000. Yang meninggal karena jantung itu jutaan. 12 juta. Banyak mana? Lalu kita pakai masker. Halo, think again. Yang di dalam ini lebih ngebunuh dari yang di sini, bos. Terus kita dengar, hari ini berapa yang kejangkit ya? Yang ngebunuh di sini akibat makan yang salah lebih bahaya daripada yang di sini. Kita lebih bela-belain vaksin, tapi kita nggak bela-belain untuk olahraga. Bener nggak? Jangan naif bro. Yang kedua, yang paling banyak membunuh di Indonesia itu namanya, ada yang bisa tebak? Stroke. Stroke itu paling banyak membunuh. Saya pikir lu stroke itu udah untuk 60. Hari ini 40 udah kena stroke loh. Teman saya beberapa udah kena stroke. Nah, stroke itu penyumbatan di otak, penyumbatan pembuluh darah dan sebagainya. Tahukah saudara, stroke lebih bahaya dari COVID. Lebih bagus, I'm sorry to say, lebih bagus saudara kena COVID. Angka kesembuhannya sangat tinggi dibanding stroke. Karena begitu Anda stroke, seringan-ringannya stroke, you jalan juga udah susah. Mau disuruh lari, loncat itu gue gak bisa. God is fighting for us. God is not fighting for you. You have to do something with your health. Nanti pendeta datang dan urapi kita. Dia baik kok. Dia baik. Lu yang gak baik, saudara. Yang ketiga, ada penyakit namanya kelebihan gula. Bahasa kerennya diabetes. Ini ngebunuh orang lebih banyak dibanding yang lain. Saudara, diabetes ini akan mempengaruhi mata, mempengaruhi jantung, mempengaruhi banyak hal. Ada banyak kerugian, kita makan gula banyak-banyak. Makan gula is okay menurut Amsal, tapi terlalu banyak honey is not good for you. Kemanisan, jadi lebay. Ih, manis banget sih kamu. Ini yang sini manis banget sih, kita jadi mau kesini aja. Bercanda. Iya kan, jangan terlalu manis. Pak minum teh, gulanya berapa mbak? 7. Nggak, terlalu manis guys. Habis minum teh, pakai apa? Browniesnya, pakai apa lagi? Saudara mulai nggak nyaman kayak saya mulai khotbah seperti ini ya. Ini bukan tuduhan loh ya. Ini kesadaran pribadi namanya saudara. Saudara, kalau punya duit, jangan bikin paspor, jangan keluar negeri. Kalau punya duit, tes darah. Tes darah akan memberitahu saudara siapa engkau yang sebenarnya. Jangan tunggu saudara pasang ring sampai habil satu Fortuner, baru saudara mulai ganti cara makan saudara. Mulai sekarang ganti cara makan kita. Ada amin? Kok udah mulai diam sekarang? Nah, saudara, Tuhan itu baik. Tuhan seringkali kita tuh naif begini. Tuhan dibilang kita untuk memberi. Memberi bukan buat untuk dimanfaatkan. Benar nggak? Orang Kristen perlu memberi, berilah maka kamu akan diberi. Tapi bukan untuk dimanfaatkan. Saya beritahu begini, kasih Tuhan bukan untuk disalahgunakan. Amin saudaraku. Yang berikutnya, tidak dosa bukan berarti boleh. Boleh bukan berarti ngawur. Saudara, saya dulu pikir gini, yang menjadi godaan manusia itu ada yang bilang harta, kemudian apa lagi? Tahta, cinta dong. Maksudnya nanti wanita goda wanita gitu, enggak dong.
Harta, tahta, cinta. Tapi saya baru tahu yang paling menggoda hari-hari ini itu namanya gula. Itu namanya lemak. Itu namanya apa? Bumbu-bumbu kimia buatan manusia. Kita itu digoda hari ini bukan oleh harta tahta wanita. Enggak, itu cuma 1-2 orang yang jatuh di situ. Tapi setiap orang hari ini jatuh gara-gara makanan. Makanya di Indonesia, apalagi di Jakarta, setiap berapa langkah ada rumah sakit. Bener nggak? Nyetir sebentar rumah sakit baru, sebentar lagi rumah sakit baru, dokter di mana-mana, vitamin di mana-mana. Saya jualan vitamin sampai saya bilang, ya ampun, orang tuh vitamin C aja dia mesti beli, vitamin D aja dia mesti beli. Padahal dia tinggal keluar rumah, berjemur, olahraga, oke, already. Ada orang sampai dia harus vitamin K lah, vitamin sampai ribuan perlunya. Padahal kalau kita olahraga, kita bisa apa namanya? Kita bisa baik dari semuanya. Saya kasih satu ayat Alkitab buat dasar sedikit. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, kata Paulus. Tetapi bukan semuanya berguna. Hal yang halal bukan berarti berguna. Saudara, makan Indomie goreng is halal, you know. Ada cap halal di situ. Tapi if you makan Indomie goreng every night and day for the rest of the whole month, for example, saudara akan feel bad. Ada orang bisa meninggal gara-gara makan Indomie doang. Sorry, saya bisa nyebutin nama ya. Ada merek-merek, tahukah saudara di Jepang, sampai tahun 70 itu orang jarang yang kena sakit stroke, jarang yang kena sakit jantung. Tapi hari ini Jepang sakit stroke, jantungnya meningkat. Ternyata sejak ada perusahaan makanan Amerika masuk ke situ, jadi begitu semua. Ada satu perusahaan Amerika, cepat saji, depannya hurufnya M. Tahukah saudara, begitu dia masuk ke Jepang, sekarang dia buka sekitar 2.000 outlet di Amerika dan ngebunuh banyak orang Jepang. Silent killer itu lebih bahaya dari apa? Dari virus manapun. Hati-hati dengan silent killer. Cek darah Anda. Ada satu ayat lagi, 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, minum segala sesuatu, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Nah, saya mau masuk ini saudara. Saya mau kasih datanya Indonesia ya. Saudara mau siap? Saudara orang Indonesia semua di sini? Ada yang lama tinggal di Amerika? Ada yang lama tinggal di Australia mungkin? Saya kasih data orang Indonesia aja. Data orang Indonesia ya. Saya buka, mungkin ada di sini, saya buka. Ini dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Obesitas di Indonesia kian meningkat. Ini bukan ayat, ini kata Kemenkes, oke? Berdasarkan data dari Kemenkes, 1 dari 3 orang dewasa Indonesia mengalami obesitas. 1 dari 3. Jadi kira-kira kita sini termasuk nggak? Ada yang nggak termasuk, ada yang termasuk ya. Dan saya pikir untuk orang tua doang, ternyata 1 dari 5 anak usia 5 sampai 12 tahun mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Setiap kelebihan berat badan itu awal banyak penyakit, saudara. Saudara nggak bisa gerak, saudara nggak bisa olahraga, akan susah untuk saudara untuk olahraga, untuk beraktivitas, makanya kamu gampang ngantuk, sedikit-sedikit tiduran dan sebagainya. Yang berikutnya, saya sudah bilang tadi angka kematian jantung lebih baik, lebih jauh daripada COVID. Nah, kalau saudara lihat saya awal tahun ini, saya cek BMI saya, saudara mungkin nggak tahu BMI itu berat apa ya, mass index. Jadi body mass index. Saya cek waktu awal tahun indeks saya tuh 30. Saudara mau tahu 30 itu apa? 30 itu obesitas kelas 1. Obesitas. Jadi saya waktu awal tahun ini saya berada di posisi obesity kelas 1. Nah, bulan Februari, bulan Maret, saya mulai coba olahraga, main pingpong. Saudara tahu pingpong ya? Saya coba olahraga main pingpong, saya coba berenang. Apa yang terjadi saudara? Saya baru nggak sampai setengah jam, saya udah keletihan. Dada udah mulai sakit. Saya nggak perlu tunggu ke rumah sakit, saya langsung ambil inisiatif untuk apa? Untuk cepat-cepat diet. Dan itu nggak gampang. Ngebunuh obesitas kelas 1 itu nggak gampang.
Ada banyak lemak yang bersarang di sini, sini, sini. Saya punya man boobs, saya punya stomach, saya punya di sini ada di mana-mana. Ya, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di mana-mana ininya. Saudara mungkin ada 1 dari 3, saya dari 1 itu. Puji Tuhan, masuk minggu lalu saya cek lagi saudara. Untuk mempersiapkan khotbah ini saya cek lagi. Saya udah turun dari obesity pertama, saya sekarang ada di titik overweight. Weight saya oke, tapi over aja. Kalau saya bisa kurangin ini 7 kilo lagi, saya berada di weight sehat, weight normal. Tapi bukan berarti saya nggak harus kurangi makan atau puasa, bukan. Saya harus mulai makan sehat. Kenapa? Penyebab banyak orang meninggal hari-hari ini bukan virus, jangan blame virus. Tapi tadi disebabkan oleh makan yang nggak sehat. Nah, saya percaya Tuhan mau setiap kita untuk hidup sehat. Amin. Tuhan mau City Vision untuk undefeated. Saya mau saudara tahun 2000, saudara bisa nggak lihat tahun 2022, saudara bisa melakukan aktivitas apa yang saudara belum bisa lakukan tahun ini. Mungkin tahun ini saudara nggak bisa naik sepeda 100 km seperti Pak Michael. Tahun depan saudara pasti bisa. Kenapa? Saudara mulai berlatih, saudara mulai makan sehat. Hey, Anda mulai olahraga tapi makannya nggak sehat, nggak jadi apa-apa. Malah bahaya. Bener nggak? Amin, Ci Shirley? Kita olahraga kenceng tapi nggak makan sehat, nggak ada tenaganya, bisa mati. Saya waktu kemarin ini coba main pingpong dengan atlet nasional, belum sampai 1 jam pelatihnya bilang ini, Pak tolong berhenti Pak. Oh kenapa? Saya kuat. Enggak, Bapak mukanya udah putih. Saya bilang ampun, nggak lucu bos. Si Tri mati main pingpong. Gila, nggak lucu banget. Kenapa dia mati? Main pingpong. Kenapa bisa mati main pingpong? Jantungnya gagal. Kan kasih karunia, tapi ya nggak ada, gagal udah gagal. Kan Tuhan nggak tolong, itu dia makanya. Tuhan nggak bisa tolong. Yang bisa tolong cuma saya sendiri. Saya mulai rubah cara saya makan. Kalau dulu pagi-pagi saya bisa makan bakmi 2, bisa tambah dengan bakso, bisa tambah dengan apa? Sate BABI, sini nggak ada, sebelah sini kayaknya. Sate BABI, saya mulai rubah. Pagi-pagi bangun paling enggak saya hajar pisang dulu, pepaya dulu. Kenapa? Jadi kalau saya makan yang begitu-gitu nanti enggak ada rasa guilty feeling paling enggak. Saudara, orang sehat, ini benar. Orang sehat, saudara mesti tahu ini. Saudara mesti paling enggak dalam 1 hari kencing 8 sampai 10 kali, itu baru normal. Kalau saudara enggak kencing 8 sampai 10 kali, itu something akan terjadi hal yang wrong dalam hidup saudara. Engkau mulai pusing. Itu bukan pusing dari setan. Itu karena lu kurang minum bro. Itu bukan karena serangan roh jahat. Bukan. Karena lu kurang minum. Namanya air putih. Minum. Ada yang bilang minum itu mesti 2 liter, 3 liter. Enggak. Berat lu berapa lu minum kayak begitu. Oh iya loh saudara. Kalau lu badannya gede ya minum banyak. Nah. Saudara mesti ke belakang, ke WC, buang air besar. Saudara ngerti ya buang air besar? Terus saya ngomong dalam bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya bury. Bury, bukan bury likumahua, tapi bury ya. Sorry bury. Saudara ke WC untuk do the bury, itu mesti paling enggak 2 sampai 3 kali sehari loh. Kalau saudara lakunya 3 hari sekali, saudara mesti bahaya. Berarti cara makan you yang salah. Jangan blame yang lain. Oh gen gue emang begini. Gue dari Ambon emang begini. Bukan, orang Ambon juga sehat bos. Orang Ambon juga bisa menang olimpiade bos. Jadi jangan blame. Jangan blame yang kayak begitu-begitu. Bukan berarti saudara mesti kok untuk beli obat untuk bisa buang-buang air besar. Enggak. Saudara mesti ganti cara makanmu. Makanan yang tidak berserat akan susah untuk membuang air besar. Benar enggak? Tadi pagi, just for your information, I know this is jorok, but I have to say, saya 3 kali loh tadi pagi sebelum datang ke sini. Why? Karena tadi malam saya langsung diet, tadi pagi saya makan buah doang. Agak lemes-lemes sih, tapi I have to do it. Saya waktu tadi ditawarin sama ibu gembala, Tok mau ini, mau banget, mau. Tapi it's hard gitu loh. Kenapa? I don't want to spoil apa yang saya udah kerjain. Saya punya energi lebih banyak. Ini yang saya perhatikan saudara. Kalau Anda makannya sehat, ini yang terjadi. Yang pertama, saudara bangun tidur nggak perlu malas-malesan lagi. Saya bangun tiap hari jam 3.30.
berdoa jam 4 sama teman-teman di sini. Saya nggak ngantuk. Kenapa? Karena waktu saya bangun, langsung on. Nggak perlu 5 menit lagi, Tuhan 5 menit lagi. Jam 7. Nggak perlu gitu-gitu lagi. Semangat, kenapa? Mau kerja, mau apa, semangat. Kenapa? Karena kita punya energi. Kalau saudara makannya banyak, saudara pasti malas-malasan, langsung tidur pasti. Ada orang yang habis makan terus, aduh ngantuk dulu, gue tutup mata bentar ya. Itu bahaya, makan lu salah bro. Aku mengasihi kamu, tapi aku mesti bilang sama kamu sayang, kamu makannya salah. Amin saudaraku. Makanmu salah, saudara mesti rubah cara makan pagi saudara. If you fail on breakfast, jangan harap saudara mau sukses on lunch time. Karena begitu saudara fail di breakfast, lunch time pasti saudara akan fail juga. Dan saudara kalau lunchnya udah fail, saudara mau balas dendam nanti di dinner. Dinner gua makan sehat banget, gak bisa. Susah bos, karena perut lu udah tercontaminated. Saudara akan makan yang gak benar lagi. Nah saya percaya, saya berdoa, saya banyak untuk persiapan ini, saya banyak baca Google, saya banyak cari buku-buku. Dan saya perhatikan, tolong dimunculkan, ini dia. Ada orang umur 70 tahun, seperti umur 30. Kenapa dia bisa begitu? Apakah Tuhan sayang sama dia lebih dari sayang sama kita? Enggak, karena dia makan sehat. Lihat ini, umur 80, tapi kekuatan dia mirip sama umur 40. Mungkin dia looks younger than you. Ada slide berikutnya enggak? Nah, saudara mulai ambil waktu untuk jalan kaki. Jangan, saudara tadi sini naik lift, cuma 1 lantai, berapa lantai? Coba naik tangga bos. Kalau saudara naik tangga 5 lantai, saya, bentar, gue udah gak kuat. Gimana? Ambil waktu untuk naik tangga, ambil waktu untuk turun tangga. It's good for you. Jangan, dulu kita bisa ngasih order makanan. Kita bisa pergi ke satu tempat dan beli makanan. Sekarang tinggal order datang sendiri, apalagi saya tinggal mencet handphone, satpam dari bawah ngantar ke apartemen, gampang banget. Tapi saudara mulai ambil waktu jalan pagi, lihat ini, jalan pagi dibilang apa? Jalan kaki membakar kalori, meningkatkan kekebalan tubuh, kebal bro, memperkuat jantung, memperbaiki suasana hati yang lagi galau, jalan. Bukan lagi galau, tuh tidur bukan, jalan bos. Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Lagi ngarang lagu, gak dapat ide, jalan bos. Osteoporosis, kadar gula, dan sebagainya. Ada lagi berikutnya? Gak ada? Oke, nah saya mau bilang gini. Pada waktu manusia diciptakan saudara, Tuhan itu waktu pertama kali diciptakan, yang Tuhan siapkan buat kita pertama kali itu makanan kita. Benar gak? Dia bilang semua pohon berbiji itu akan menjadi makananmu. Jadi awalnya itu, Adam dan Hawa mereka makan buah-buahan. Saya nggak tahu, ini bukan trying to convince you to be raw, tapi mulailah makan buah-buahan di pagi hari. Saudara akan terima kasih sama saya waktu nanti siang hari, malam hari. Thank you bro, ini gara-gara lu bro. Pagi hari sebelum noodle itu masuk ke tubuh saudara, sebelum bakso itu masuk, sebelum lontong sayur itu masuk, sebelum sisa martabak tadi malam masuk, sebelum sisa pizza tadi malam masuk, sisa KFC yang tadi malam itu saudara makan, saudara panasin, coba makan buah dulu. You will be thanking me for that. Waktu perut lu masih kosong, buah-buahan itu bukan buat cuci mulut, itu buat cuci perut. Benar gak saudara? Coba lakuin ini, 1 minggu aja. Paling enggak saudara akan drop 1-2 kilo. Dan saudara akan lebih ringan, saudara akan gampang loncat-loncat, saudara akan lari, olahraga dengan gampang. Ini yang saya alami saudara. Saya dulu main pingpong 20 menit udah kayak 20 tahun. Kalau saya paksa dikit lagi, I will be collapse. Udah mulai kunang-kunang tuh, bednya udah mulai, udah kayak jurus mabok. Hey bro, hey. Sekarang saya main 2,5 jam pun, saya cuma perlu waktu istirahat 5 menit, udah seger lagi. Orang yang biasa main, kok lu bisa sih? Bukan gua pakai obat kuat bro, tapi karena tadi perut ini dibersihkan. Kalau perut ini bersih, hati kita bersih, oksigen naik ke otak, kita punya tenaga lancar bos. Untuk buah-buahan itu, proses di tubuh kita hanya perlu waktu 30 menit.
vitaminnya langsung keluar semua. Tapi kalau saudara makan yang berminyak, gorengan, itu perlu waktu bisa sampai berapa? 1-2 hari baru dia kalau ada vitaminnya. Kalau nggak ada vitaminnya, you masukin racun ke tubuh you. Terus you bilang, Tuhan buat aku sehat Tuhan, buat aku hebat Tuhan. Terus bilang, gua udah kirim itu anak tuh kemarin dia udah khotbah sungguh-sungguh dan lu masih begitu. Don't blame yang lain saudara. Saudara mulai makan buah. Saudara tahu manusia jatuh dalam dosa karena salah makan. Benar nggak? Jangan sampai hidup kita hancur karena kita salah makan. Makan itu yang paling utama. Jangan bikin olahraga. Makan dulu yang benar akan mempengaruhi kehidupan saudara. Ada satu orang, saya panggil teman saya Jeff, mana Jeff? Come here Jeff. Ada satu orang saudara saya perlu berikannya seperti ini kita aja. Ada satu orang namanya Daniel di Alkitab. Daniel ini saudara, dia bilang sama raja pada waktu itu, Nebukadnezar, Raja kasih saya sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Oh enggak, gue punya hidangan yang banyak, hidangan raja. Enggak, Pak kasih saya sayur dan air aja. Apa yang terjadi saudara? Alkitab mengatakan Daniel punya perawakan lebih bagus dalam waktu 10 hari, punya perawakan lebih bagus dari teman-temannya yang makan dari hidangan raja. Saudara mau sehat bukan makan di bintang 5, mulai masak di dapur, mulai makan sayur-sayuran. Daniel sayur dan air perawakannya bagus, benar nggak? At least saudara nggak perlu ke gym, makan sehat aja perawakanmu akan bagus. Jerawat tuh akan pergi dengan sendirinya. Rambut yang mulai botak-botak pun tumbuh dengan sendiri rambutnya. Saudara makan sayuran lebih banyak lagi. No. Listen very carefully. Saudara makan sayuran. Kalau ini yang saya alami ya. Saya suka baca buku. Bisa kalau saya baca buku 3 halaman 4 halaman udah sekarang kalau baca buku mau berapa halaman pun kita seger. Kenapa? Karena kita makannya benar. Oksigennya nyampe ke otak bos. Ini gereja apa sih ngomongnya kayak begini semua. Gua mau lu selamat bro. Gua gak mau lu mati karena jantung, karena gagal ginjal, karena diabetes dan sebagainya. Orang lain aja gak apa-apa. Lu semua jangan. This is a good news. Amin. Nah, this is the kind of breakfast. You kalau punya uang, stop bilang gak bisa beli juicer atau blender, beli blender. Oh gue gak punya duit bro, blender mahal. Lu ganti handphone bisa, beli blender masa lu gak bisa? Lu ke Bali lu bisa, ganti tas lu bisa. Lu bisa beli blender lu gak bisa. Makan sehat lebih murah daripada makan gak sehat bos. Iya kan? Lebih murah. Nah ini cuma hal kecil. Memang kalau saudara baru start, untuk makan buah yang banyak itu susah. Bener gak? Oh saudara mungkin gak susah ya? Kalau saya susah, I am not fruit eater loh. I love meat. The one yang pendek dengan kaki 4 saya suka. Yang 2 yang bisa berkokok saya juga suka. Number 1 food di Indonesia itu chicken. Yang gede badannya ya, yang ada namanya sirloin. Pernah dengar nggak? Bahasa-bahasa Ibrani seperti itu. T-Rex, pernah dengar itu nggak? T-bone, pernah dengar nggak seperti itu? Saya juga suka. Tenderloin, apalagi yang apa? Kalau saya tuh penganut medium rare. Kalau kamu apa? Ada medium rare people di sini? Medium rare ada? 1, 2, 3, my friend. Ada yang 4. Ada yang well done. Well done? Ini yang konservatif nih. Oke. Nggak apa-apa, nggak dosa. Ada yang nggak suka makan beef, nggak ada yang nggak suka. Yang di sini kayaknya semua nih nggak suka nih ya. Ini vegetarian semua kayaknya nih. Kalau ada tinggal 2, kalau nggak vegetarian munafik. Saya kesini aja deh kalau gitu. Nah, this is Jeff. Tepuk tangan dong buat Jeff. Jeff bikin apa Jeff? Bikin smoothie. Oke. Pakai apa aja Jeff? Watermelon, papaya, pineapple, and lemon juice. Asik. Jadi Jeff akan bikin watermelon, papaya, sama pineapple, sama ada lemon juice. Perlu saya kasih tahu kegunaannya masing-masing? Ini kanker lari bos. Kanker ketemu ini, lari bos. Ini imun sistem tubuh saudara akan begitu sangat kuat setelah minum ini.
Ini gampang dibikin, nggak modalnya murah, minum dikit, biasa aja minum banyak, saudara bisa ke WC semua racun tubuh keluar. Itu dosa-dosa masa lalu keluar semua. Saudara otak kotor semua keluar minum ini. Saudara miskin-miskin jadi kaya. Kaya kesehatan maksud saya. Jadi saudara mau ini Jeff udah masukin pineapple. Nah untuk rasanya saudara tinggal adjust aja. Nggak susah kok. Saya juga dulu bukan apa dilawat Tuhan kemudian langsung suka. Saya mesti disiplin diri saya. Oke? Ini udah masuk pineapple-nya. Tahu pineapple kan bahasa aslinya nanas. Ya. Nah ini lemon juice. Lemon udah diperes sama si Jeff tadi, dia kasih lemon juice. Enggak pakai susu, enggak pakai yang lain-lain Bapak Ibu Saudara. Bisa dapatkan di nomor di bawah ini, bisa dapatkan di toko terdekat. Apa sih? Kasih air. Nah ini air biar dia encer aja. Kalau enggak air dia enggak encer. Saudara kalau saudara habis kebaktian ini, Anda pengen tahu resep-resep yang berikutnya, tanya Ci Shirley. Kalau ada yang hal yang susah, Ci Shirley. Kalau yang gampang-gampang, kasih ke saya. Oke. Saudara lihat ini magicnya nih, Jeff nih dia akan di blender doang, gampang. Nah saudara pagi-pagi mau olahraga susah, tapi kalau udah minum beginian, mantep bos. Bisa gak Jeff? Ya. Nyalain dulu. Ya, slow dulu. Nah, dihancurin. Yang kedua Jeff. Dia makin hancur. Yang ketiga. Ya. Udah hancur belum kira-kira? Hah? Udah hancur belum? Udah ya? Oke. Matiin Jeff. Ada yang mau? Cuma dua, satu orang. Oh 2, 3, oh thank you. Ada 4, wah Jeff ada 4 pelanggan kita Jeff. 1 gelas bisa di luar kami jual seharga 100.000. Tapi karena ini kita jual 97.500. Oh enggak ya? Bisa enggak Jeff? Ya buka. Oke. Yang mau nanti dibagi sama Jeff. Mungkin ada yang bisa bantu Jeff? Ada teman-teman bisa bantuin Jeff? Oke. Pak Yosua nih, luar biasa. Ini peminum nih. Dikit-dikit aja Pak, dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak. Ini peminum nih, benar-benar peminum nih. Op, ya. Ini baru makan pagi dong, ini belum yang lain-lain loh. Ini gue belum keluarin ilmu yang lain loh ini. Nanti bisa transfer langsung ya ke Citibank, langsung bisa ditransfer langsung. Nah, saudara, kalau Anda makannya nggak sehat, makanya Anda baca Alkitab susah, mau apa-apa males, mau olahraga males, nggak ada tenaga. Kenapa? Karena makannya udah salah duluan. Tapi kalau kita makannya sehat, apa yang terjadi? Kita penuh semangat, kita penuh energi. Bener nggak? Saudara mesti buktiin ini saudara. Capek itu udah nggak ada. Capek di hidup gua udah kagak ada bro. Malas-malasan udah kagak ada di kita. Bener loh Ci, kita udah gak ada Ci. Udah gak ada, udah lewat semuanya. Oke? Nah, saudara kita akan cek ya. Saudara gak perlu cek darah pagi hari ini. Saya akan kasih beberapa gerakan yang saudara, kalau saudara gak bisa lakukan, saudara mesti benar-benar see your dokter. Saya minta teman-teman saya yang Glady, semua teman-teman, Talia, olahraga, come on. Lari. Beri tepuk tangan dong. Buat teman-teman kita. Asik. Yuhu. Talia naik sepeda. Hey. Ayo semuanya bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Boleh naik ke sini, lihat. Naik ke sini, saudara ikutin gerakannya Glady ya. Glady akan melakukan stretching. Kalau saudara bisa, berarti kamu sehat. Kalau saudara nggak bisa, berarti saudara mesti perlu ganti cara makan saudara. Glady, come on. Ayo lari tempat. Nggak dosa bro. Bisa dicek Instagramnya ada Glenfit. Asik. 20 second, only 20 second. Come on, run.
Mulai naik, yo. Come on. C3, come on. Come on C3. Yang di belakang boleh ikut. Yang di soundman boleh ikut. 20 second only. Tahan. Loncat. 20 second. 1 menit doang. 1 menit doang. Come on. 3, 2, 1. Oke. Gimana? Ngos-ngosan nggak? Nggak sampai 1 menit bro. Nah, bentar ya Gret. Saya dulu pernah punya teman, dia PT dari London. Dia bilang sama saya gini, kalau mau ngecek orang tuh sehat atau enggak, suruh dia squat. Terus tahu squat nggak? Saudara hanya perlu, tahu nggak kayak WC zaman dulu? Tahu kan WC zaman dulu kan? Bukan yang duduk, yang jongkok gini, berdiri lagi. Lakukan 5 kali aja, kalau saudara bisa, saudara hebat. 5 kali aja. 3, 4, bisa nggak? 5. Squat, come on. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2, bisa nggak? 3, 4, 5. Saudara sehat berarti. Saudara sehat. Ayo next apa Gret? Ini PT loh ini. Iya itu tadi cuma warming up, harus 2 rounds. 2 rounds. Sebenarnya ukurnya gampang. Kalau latihan kan pasti nanti endingnya ke strength, kekuatan kita ya. Jadi kelihatan tuh apa yang tak buat. Cuman kalau mau ukur, kalau misalnya mau latihan, coba stretching aja cuma duduk di bawah. Nggak usah bro, kasihan kotor kan. Nanti Nanti aja. aja. Kalau mulai latihan besok. Dia promosi nih kayak ini, dia promosi. Oke. Ini dorong aja ini. Kalau kita nggak lentur, berarti jantung kita nggak sehat. Nah tuh. Ya, jadi kelenturan badan kita ketahuan dari jantung kita tuh oke atau enggak dari kita stretching. Karena kalau jantung kita nggak bagus, larinya ke kaku. Gitu. Jadi itu bisa ini. Itu bukan masalah ya. Maksudnya kita ukur karena pasti latihan endurance tuh buat jantung kita makin kuat. Gitu. Oke, tepuk tangan dong buat Lady. Nah, saya nggak tahu olahraga saudara apa. Ada yang suka main golf? Ada yang suka nggak? 1 doang di sini. Di sini cuma 1 orang doang main golf. Terlalu mahal ya. Ada yang suka berikutnya, ada yang suka naik sepeda? Ini malah foto dia. Tak lihat naik sepeda. Nggak bisa ya? Dia bisa. Tepuk tangan dong buat Talia. Ada di sini yang sering sepedaan? 1, 2 doang. Yang lain ngapain? Hah? Olahraga di ini, di iPhone. Ada suka main basket di sini? 1 doang. Lah yang lain pada kemana? Yang lain olahraganya apa nih? Berenang. Berenang. Ada suka berenang di sini? Berenang tuh paling bagus loh. Ada suka main pingpong? Apa? Tinju? Ada suka mukulin orang di sini? Oke, silakan duduk. Nah, musiknya bisa bisa dipelanin nggak? Oke, saudara, akhir kebaktian ini saya nggak trying untuk bikin saudara merasa bersalah. Saya mau kita hidup sehat bersama-sama, oke? Nah, saudara, coba saudara duduk yang tegak. Kita bikin acara hipnosis di gereja ya. Hipnosis loh. Hipnosis duduk yang tegak, coba duduk yang tegak. Ini between you and yourself. Between you and yourself. Saudara lihat satu titik ke depan, saudara bisa nggak bayangin, meditate, saudara tahun 2022 hidup sehat. Saudara mesti lihat ke depan. Engkau yang dulu bisa selama ini bangun pagi, malas-malesan, sekarang bangun pagi seger. Yang biasanya kalau makan nasi goreng 2 piring, sekarang setengah piring nasi, setengah piring sayur-sayuran. Mulai dulu mungkin ayam, paha, 3, chips, large. Sekarang mungkin chipsnya diganti sama spinach, diganti dengan almond. Mulai bisa ganti.
Saudara nggak mungkin bisa dalam waktu 1 menit, 1 detik atau ini bisa berubah, semua nggak mungkin. Mulai tambahin dikit, tambahin sedikit jus di pagi hari, tambahin sedikit smoothie di pagi hari. Siang mungkin saudara makannya banyak, coba saudara mulai lihat tahun 2022, gua bisa mulai hidup sehat. Ini akan merubah hidup saudara. Setahun dari hari ini, 2 tahun dari hari ini, hidupmu akan berubah. 3 tahun dari, kamu gak bisa olahraga, sekarang bisa olahraga. Dulu baju-baju yang udah mulai mengecil, udah mesti beli yang extra large, sekarang udah bisa balik lagi normal. Saya dulu beli baju mesti extra large, sekarang udah turun ke L. Bentar lagi akan pasti ke M, bentar lagi saudara-saudara. Bentar ke KB. Kenapa? Because we determine. Amin saudaraku. Jangan pikir Anda gak bisa. Anda bisa bro. You guys bisa lakuin. Kalau orang lain bisa lakuin, kita semua bisa lakuin. Mulai hidup sehat, mulai tambahkan sayur, mulai olahraga, mulai gerakin badan. Kaki yang gak pernah dipakai mulai gerak-gerakin. Kepala mulai digerak-gerakin. Saya percaya kalau kita lakuin ini secara disiplin, kolesterol kita akan bagus. Bener gak? Jantung kita akan sehat. Kita gak masuk dalam 1 dari 3 orang tadi. Kita gak masuk dalam nomor 4 diabetes, kita gak masuk di situ saudara. Kenapa? Karena kita hidup benar. Kasih karunia itu bukan untuk dimainkan. Kasih karunia itu untuk apa? Dipertanggungjawabkan. Terima kasih saudara semua, saya Eto. Tuhan Yesus memberkati semuanya.